Monggo kita dherekaken tausiah saking panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur wekdal sautahipun kawula aturaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wattabi'a hudah, amma ba'd. Para habaib, para sadah yang saya hormati, sahabat saya Wakil Menteri Ketenagakerjaan ya, Bapak Arfian Sahnur, bersama rombongan yang saya hormati, keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Hamdan, seluruh para santri, para alumni, para hadirin, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kapolres atau yang mewakili yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan sedikit bahwa Kiai Haji Hamdan yang kita kholi pada sore ini merupakan tokoh ulama, salah satu murid dekat dari ayah saya. Beliau seorang ulama, juga penulis, pengarang kitab dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab beliau itu bagus, baik secara lisan maupun tulisan. Orang Arab menyebutnya itu murtajal. Murtajal itu orang yang berbahasa tanpa mikir, jadi refleks, berbicara dengan refleks langsung. Inggrisnya lancar, Arabnya lancar, Urdunya lancar. Itu namanya murtajal dalam bahasa Arab. Beliau ulama yang dekat dengan para habaib, para sadah. Beliau berkhidmah lebih-lebih dengan keluarga besar Al-Maghfurlah Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas dari Pekalongan. Karenanya tidak sedikit para habaib yang bersilaturahmi dengan keluarga beliau hingga diteruskan sampai sekarang. Anak saya Haidar ikut meneruskan, Mas Anas ikut meneruskan silaturahim dengan para habaib, para sadah, yang merupakan amaliyah
yang diwariskan dari Sahibul Qaul Haji Hamdan. Ulama itu dibagi ada 3. Kiai dibagi ada 3. Ada ulama yang jalurnya itu adalah jalur namanya jalur ilmu. Tentu pasti semua ulama harus berilmu. Tidak disebut ulama kalau tidak berilmu. Ulama yang jalur ilmu ini belum tentu beramal, belum tentu ikhlas, karena dia harus jalur ilmu. Keikhlasannya belum tentu, perjuangannya belum tentu, karena dia hanya ilmu. Banyak sekali ulama yang besok di akhirat itu di neraka, banyak. Bahkan termasuk orang-orang yang pertama yang dimasukkan Allah ke dalam neraka ialah para ulama yang berkhianat dengan ilmunya sendiri. Para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Para ulama yang keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Para ulama yang hidupnya bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu justru akan dimasukkan di neraka lebih awal daripada orang-orang bodoh. Kenapa demikian? Karena ulama ini termasuk bisa memerintah lupa dirinya sendiri, bisa menasihati lupa dirinya sendiri, bisa amar ma'ruf nahi mungkar lupa dengan perbuatannya sendiri. Ini ulama yang tidak lolos, hanya lolos dalam ilmu tapi tidak lolos. Ini pertama. Siapa di antara mereka dalam Al-Quran disebutkan Qarun? Qarun itu ulama tapi tidak lolos. Karena apa? Dia orang yang mabuk dunia, ngumpulkan uang terus, tidak bersedekah. Yang dicari itu uang terus, hamba uang. Kata Iwan Fals itu hamba uang. Kalau Iwan Fals mengatakan apa? Hamba uang. Jadi dia hidupnya itu cari uang terus, apa-apa dengan uang. Tidak mau khutbah kalau tidak pakai uang. Ngajar ngaji Quran, muridnya wajib mengeluarkan zakat kepada dia. Pokoknya uang terus. Bisa umrah sendiri minta gratis. Jangan ya, kalau bisa umrah sendiri jangan gratis. Ya, kecuali memang ada hadiah dari seseorang yang baik, dapat. Tapi kalau minta gratis jangan, nilai ulamanya turun. Bisa apa itu bersedekah, bisa berkumpul dengan orang miskin, menjauhi orang miskin. Kalau diundang tahlil di rumahnya orang kaya, tahlilnya panjang. Tapi kalau diundang rumahnya orang miskin, tahlilnya dengan doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa tidur dibaca. Karena apa? Karena uangnya sedikit.
Kalau tahlil di rumahnya orang kaya, panjang tahlilnya. Kalau orang miskin, pendek tahlilnya. Ini tidak baik, ulama yang tidak baik. Qarun itu alim, hafal Taurat, ahli kimia. Qarun itu ahli kimia, pakar kimia, bisa bikin emas. Maka kekayaannya menumpuk. Diperintah sedekah, dia jawab. Kata Al-Quran, dia sombong, innama utituhu ala ilmin. Aku ini dapat semacam ini, dapat kekayaan ini karena ilmuku. Karena ilmuku ala ilmin, ilmu saya ini. Sudah lupa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama yang hanya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua, ada ulama dengan ilmunya dan mengamalkan ilmunya tetapi belum bisa ikhlas. Kalau tadi yang pertama sama sekali nggak mengamalkan ilmu, yang kedua ini tidak, ilmunya diamalkan cuma belum bisa ikhlas. Contohnya, kalau tidak diperintah khutbah, pindah masjid. Ya, dia ulama dan diperintah khutbah, pindah masjid. Tapi dia suka diperintah khutbah, masjid yang sederhana pun dia mau, tidak digaji pun dia mau, tidak mikir uang dia, bahkan keluar uang. Ulama ini lebih baik daripada yang pertama karena mengamalkan ilmunya tetapi belum bisa ikhlas. Ini ulama masih bisa menjilat dengan penguasa, menjilat dengan pengusaha, menjilat dengan politikus, menjilat dengan orang yang akan dimanfaatkan, baik potensi kekuasaannya, potensi kekayaannya akan dimanfaatkan. Ini ulama mengamalkan ilmu tapi belum bisa ikhlas. Tidak sedikit. Saya beri contoh orang alim mengamalkan ilmu tapi belum bisa ikhlas. Ada satu literatur tasawuf yang klasik namanya Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub, karya Abu Talib Al-Makki. Di situ disebutkan bahwasannya ada orang baca Al-Quran ikhlas sekali. Di tengah-tengah baca Al-Quran ada orang lewat, dia baca Al-Quran ikhlas sekali baca Al-Quran. Di tengah-tengah baca Al-Quran ada orang lewat. Begitu ada orang lewat, dia pamer. Bacaan yang pertama ikhlas, tapi ada orang yang lewat langsung tidak ikhlas. Suaranya dibikin baik, difasih-fasih, ain. Jadi difasih-fasihkan, ain, ghin, qaf. Akhirnya apa yang terjadi? Pada ayat itu, di rapotnya itu hilang. Di rapotnya itu ayat-ayat tadi itu tidak kelihatan. Karena pas baca ayat tadi tidak ikhlas, tapi paham. Tidak kelihatan. Yang ayat lain kelihatan karena belum pamer. Nyampe ayat tadi, ayatnya nggak kelihatan, itu di rapot amalnya. Karena apa? Pamer. Bahaya sekali. Maka jadilah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
itu ulama yang sempurna, mengamalkan ilmu dengan keikhlasan. Saya baca banyak tentang ulama. Ada ulama yang judulnya itu begini, ulama uzzab, ulama yang tidak kawin. Ada kumpulan ulama yang tidak menikah, namanya kitabnya ulama uzzab. Itu kumpulan para ulama yang tidak menikah. Saking khawatirnya nanti kalau berumah tangga mengganggu kegiatan ilmunya, dia tidak mampu menafkahi, kegiatan ilmu terganggu, maka lebih baik tidak menikah. Siapa dia? Nawawi, Syekh Nawawi, yang punya karya Majmu' Syarah Al-Muhaddab, yang punya karya Syarah Sahih Muslim, yang punya karya Raudhatul Talibin, Riyadus Salihin, Azkar Nawawi, Arba'in Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan lain sebagainya. Itu tidak mau menikah beliau. Kenapa? Karena khawatir kalau menikah tidak mampu menafkahi istri dan anak, nanti mengganggu kegiatan ilmunya. Ibnu Taimiyah tidak menikah. Muhammad bin Jarir At-Tabari, pengarang tafsir Jami'ul Bayan, tidak menikah. Tidak sedikit ulama yang tidak menikah, top semua. Nah, tetapi tidak semua demikian. Itu saking kehati-hatian beliau, nanti takut kalau berumah tangga memanfaatkan ilmunya untuk mencari dunia. Saking khawatirnya begitu. Saya ulama, saya berilmu, kalau saya rumah tangga, istri saya itu modern, apalagi istri saya misalnya kedonyan, sukanya piknik terus, sukanya ke mall, beli baju yang bagus-bagus, sementara saya tidak mampu menafkahi, nanti ilmu saya jual ke dunia. Daripada begitu saya tidak menikah. Itu banyak ulama seperti itu, termasuk Muhammad bin Jarir At-Tabari, Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi. Subhanallah. Ada lagi ulama, Al-Ulama'ul Ummiyun. Ada satu kitab, Al-Ulama'ul Ummiyun, ulama yang buta huruf. Ada. Dengan memori otaknya dia kuat, tidak pernah membaca karena dia buta huruf, tapi menjadi ulama besar. Siapa mereka? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu tidak bisa membaca, tapi hafizul hadis. Dia seorang hafal hadis, tidak bisa baca. Abu Hurairah itu ummi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ummi la yaqra' wa la yaktub, tidak bisa baca tulis. Tapi ahli hadis. Imam Tirmidzi itu ummi, yang punya kitab Sunan Tirmidzi itu ummi dia. Tapi dia sejak kecil tunanetra, tidak bisa baca. Sejak kecil Imam Tirmidzi tunanetra, belum ada huruf braille. Dia tidak bisa menulis, tidak bisa baca, tapi hafal hadis, punya karya besar Sunan Tirmidzi. Subhanallah. Jadi banyak sebetulnya. Ali Al-Khawas, gurunya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang punya kitab Al-Mizanul Kubra, Al-Minanul Kubra, At-Tabaqatul Kubra, itu karya-karya semua. Tabaqatul Kubra, Al-Minanul Kubra, Al-Mizanul Kubra, karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Punya guru Ali Al-Khawas, buta huruf, tidak bisa baca, tapi ulama. Jadi ulama dulu luar biasa, Pak. Tunanetra menjadi ulama. Kita ini yang normal ya, belum tentu dapat ilmu, belum tentu menjadi ulama. Tapi ulama-ulama dulu anugerah dari Allah, karomah dari Allah, kemuliaan dari Allah,
dengan kondisi yang kurang, yakni tunanetra, dianugerahi Allah menjadi ulama besar. Itu tidak sedikit. Dua macam, ulama yang bujangan, ulama yang tunanetra, ulama yang tidak bisa baca tulis. Yang ketiga, ada kitab berjudul begini, ada kitab begini, Haidar, judulnya begini, ulama soda'u bil haq wa uzibu wa sujinu wa kutilu. Ulama-ulama yang menyampaikan kebenaran, yang akhirnya dia memperjuangkan kebenaran, mereka ini dipenjara, mereka ini disiksa, mereka ini dibunuh. Ada ulama yang dipenjarakan karena membela kebenaran. Ahmad bin Hanbal dalam sejarah Islam. Siapa Ahmad bin Hanbal? Dipenjara. Imam Maliki dipenjara. Imam Abu Hanifah dipenjara karena membela kebenaran. Imam Abu Hanifah dipenjara, wafat dipenjara. Ahmad bin Hanbal dipenjara, Imam Malik dipenjara. Kemudian As-Sarakhsi yang punya kitab Al-Mabsud dipenjara. Banyak ulama yang masuk penjara. Kakek saya itu di penjara Jepang, sampai sekarang belum ketemu. Sampai sekarang kakek saya, kakek kandung saya, ayah dari ibu saya, dibawa oleh Jepang karena dituduh nyunati Cino-Cino Juwono. Aneh itu kan ya, kakek saya itu dituduh oleh Jepang nyunati paksa Cino-Cino Juwono karena posisinya Kajen dekat Juwana, dan dituduh membakar pabrik gula di Trangkil Pati. Akhirnya kakek saya dibawa Jepang dan sampai sekarang belum diketahui di mana kuburnya, tapi yang jelas sudah meninggal. Cuma di mana kuburnya tidak tahu kita. Lahirlah Kiai Sahal Mahfud, Rais Am NU 3 kali, memimpin NU sebelum Ki Ma'ruf Amin. Kemudian kakek saya melahirkan ibu saya, punya adik kandung Sahal Mahfud. Sahal Mahfud menjadi pemimpin NU selama 3 periode. Rais Am sebelum Ki Ma'ruf Amin, menjadi ketua MUI 3 periode sebelum Ki Ma'ruf Amin. Kemudian Pak Lek saya wafat, baru diganti Ki Ma'ruf Amin. Itu menggantikan Pak Lek saya itu, Kiai Sahal Mahfud. Itu adik kandung sama ibu saya dan tidak tahu di mana ayahnya karena beliau masih kecil, masih umur 5 tahun. Kita 5 tahun ya. Tidak tahu. Itulah ulama dulu. Banyak. Pak Wahid, ulama-ulama dulu, ayahnya Gus Dur, itu diwajibkan oleh Jepang untuk studi politik, harus dikarantina oleh Jepang. Tapi prestasi beliau dengan cerdas bisa memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Agama, bangsa dan negara. Itu ulama-ulama dulu. Masya Allah. Jadi 3 ya, yang terakhir ini yang terbaik. Ulama yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Nah, bagaimana Al-Quran bicara? Di dalam Al-Quran itu ada ayat begini, innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya yang punya kesadaran menerima mau'idhah, orang-orang yang cerdas akalnya, ulul albab. Jadi kalau ulama kepingin di sisi Allah itu mulia, ulama yang mau menerima nasihat, meskipun dia ulama tapi mau dinasihati. Jangan begitu ya Bang Yai, jangan begitu.
Tapi menasihati itu jangan di depan umum ya, karena orang terhormat tidak boleh kita menasihati di depan umum, tidak boleh. Seperti Pak Bupati itu tidak boleh kita nyindir-nyindir di depan umum, tidak boleh. Pak Camat tidak boleh kita jelek-jelekan di depan umum. Kepala desa, presiden, gubernur, itu kita dilarang menjelek-jelekan di depan umum, tidak boleh. Dinasihati secara tertutup dengan menjaga kehormatan beliau. Itu aturan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada kekurangan ya, pejabat ada kekurangan, jangan kita keluar di luar, jangan kita hujat-hujat, jangan. Kita temui, kita sowan, menyampaikan dengan baik-baik. Nah itu bagus, telepon atau kirim surat itu bagus. Nah, itu amar ma'ruf nahi mungkar yang sopan dan santun ya, sopan dan santun. Nah itulah cara-cara ulama dan ulama yang sadar. Dulu ada ulama itu Masya Allah, jadi dia itu bukan ulama muslim, tapi dia ini ulama dari agama lain. Saya tidak menyebutkan agamanya ya, cuma ini cerita ini dari Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighasatul Lahwan. Ada tokoh agama lain itu menjaga tempat ibadah. Menjaga apa? Tempat ibadah. Di tempat ibadah itu ada patung. Ada apa? Patung. Dari patung itu, patungnya itu ada susunya, susu, dan bisa keluar air susu. Ajaib dak? Ajaib dak? Ada seorang tokoh agama jaga tempat ibadah, ada patungnya, dan patungnya keluar air susu. Maka didatangi banyak orang. Wah, wisatawan banyak yang datang karena ingin melihat patung keluar susunya. Dan tokoh agama yang jaga di situ dapat uang banyak. Juru kuncinya dapat uang banyak dari orang-orang yang menonton, melihat, menyaksikan, datang nyangoni. Lama-lama terbongkar rahasia, ternyata patung itu ada pipanya. Ada pipanya, disalurkan ke tempat ibadah tertutup. Pipa itu masuk ke dalam, diisi susu. Jadi kalau pas ada tamu datang, diisi susu, maka keluar susunya. Kalau nggak diisi susu ya nggak ada susunya, itu ada pipanya. Akhirnya tokoh agama ini ditangkap oleh pemerintah dan dihukum mati oleh pemerintah. Ini ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighasatul Lahwan. Ini berarti tokoh agama berbohong. Begitu juga sekarang, tidak ada panti asuhan, minta bantuan panti asuhan. Ini jangan, bahwa bohong. Tuh. Minta, misalnya ada semacam bantuan untuk para guru. Kalau gurunya 10, bilang 10. Gurunya 17, bilang 17. Jangan gurunya 8, bilang 80. Bohong itu. Nah, ulama yang seperti inilah menyedihkan. Karena merugikan negara. Mohon maaf. Kita tidak menyebut kasus ya.
tapi jangan sampai terjadi, dan itu juga mencederai kehormatan sebagai ulama, juga mencederai nama baik umat Islam karena tidak jujur. Paham ya? Contoh, ada lagi kasus, ada seorang, ya, dia ini ulama, tapi dia itu pendengki. Muridnya Fudail bin Iyad. Muridnya siapa? Fudail bin Iyad. Diceritakan Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Yang cerita siapa? Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Muridnya Fudail bin Iyad ini murid yang berlian menjadi ulama. Akhir hayatnya meninggal dunia, sulit baca la ilaha illallah dan menolak. Su'ul khatim. Naudzubillah, naudzubillah. Ini murid yang paling alim, murid yang kategori ulama. Fudail bin Iyad punya murid, mau meninggal dunia baca la ilaha illallah, enggak mau. Dia tidak mau baca la ilaha illallah. Matinya naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Setelah dia mati, Fudail bin Iyad sedih karena murid yang paling alim kok tidak mau mati keadaan Islam, padahal ulama. Tidak mau mati keadaan Islam. Naudzubillah. Fudail bin Iyad bermimpi bertemu dengan muridnya tadi. Tanya, "Hai muridku, kenapa kamu bisa mati seperti ini? Bisa mati dengan kondisi ini, tidak mau kalimat la ilaha illallah?" Muridnya menjawab, "Satu, karena saya ini minum alkohol setahun sekali." Kenapa minum alkohol? Dokter saya yang ngasih tahu supaya saya sehat, setahun sekali minuman khamr. Dan saya ngikuti omongan dokter tadi yang menjerumuskan. Jadi ulama ini dijerumuskan oleh seorang dokter kalau ingin sehat, setahun sekali minum khamr. Saya turut, saya ikut. Satu. Yang kedua, ketika saya mencari ilmu, sering dengki dengan sesama teman saya. Saya pendengki, pendendam, dengki, iri hati dengan sesama kawan, dengan sesama ulama. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatim, bukan mati yang baik. Ini contoh. Jadi hati-hati, Pak. Jadi ulama itu hati-hati. Di kasus kedua, kasus ketiga, kasus ketiga ya, orang yang alim tetapi dia lebih dipengaruhi oleh istrinya dalam kemungkaran, lupa dengan orang tuanya. Hati-hati, bukan hanya ulama, kita semua ini. Jangan sampai kita ini terlalu cinta dengan istri sampai istri kita ini tidak cocok dengan ibu kandung kita, kita memberatkan istri kita, kita mengalahkan ibu kandung kita, kita menyia-nyiakan ibu kandung kita demi istri. Jangan sampai itu anak yang durhaka. Ada enggak itu? Ada enggak itu? Seorang suami mentingkan istrinya daripada ibunya, ada enggak itu? Kalau ibunya yang umur 87 tahun sakit, istrinya yang cantik jelita sakit, dibawa ke dokter, dibawa ke Sultan Agung, istrinya atau ibunya?
Kalau istrinya yang sakit dibawa ke Karyati, dibawa ke Romani, dibawa ke Sultan Agung. Tapi kalau ibunya yang sakit bodrek, gatel bodrek, pegel bodrek, ibunya keslio, cung aku keslio bodrek, ana bledek dayer, aku kaget bledek bodrek, cung aku geges-geges bodrek, dodoku kok sesek bodrek. Kalau istrinya dibawa ke dokter spesialis, kalau ibunya disuwukno terus sing irit gula 2 kilo. Ini lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Ini terjadi seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh Ad-Dahabi dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair karya Imam Ad-Dahabi. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal dunia sulit, la ilaha illallah, sulit, la ilaha illallah. Ternyata ini sahabat Nabi belum diridhoi ibunya. Kenapa belum diridhoi ibunya? Karena mementingkan istrinya daripada ibunya. Akhirnya Rasulullah memberikan intimidasi, semacam intimidasi, ancaman, gertakan. Kalau kamu seorang ibu tidak mau memaafkan anak kandungmu akan masuk neraka. Sebelum masuk neraka aku bakar anak, kata Rasulullah. Meden-meden tok lho niki, boten tenanan, boten. Rasulullah enggak sungguhan itu untuk ibunya supaya beranalisa, kalau saya tidak memaafkan anak saya ke neraka. Maka Rasulullah, daripada ke neraka nanti aku bakar dulu sekarang. Kata ibu, jangan ya Rasulullah, itu buah hatiku, jangan, aku maafkan. Nah, kalau dimaafkan, akhirnya anaknya bisa baca la ilaha illallah dan akhirnya meninggal dunia husnul khotimah, meninggal dengan baik karena ridha dari ibu. Maka saya ingatkan para ustadz, para ulama, orang-orang yang hadir sekarang ini, jangan sampai melupakan berbakti kepada ayah dan ibu. Meskipun sukses, gak tahu soal ibu nek soal pas utangnya akeh, nek pas sukses gak tahu dolan dili ibu bareng utangnya akeh teko. Juga swira tahu teko ke Jakarta jeng. Iya man, tak akeh man. Nek utangnya akeh teko. Tapi nek pas sukses gak teko. Tapi bapak-bapak saya tanya, bapak ini kalau punya anak sukses, gak pernah tilik orang tua, selalu ngirim uang. Yang satu anaknya gak sukses, sering nilik, gak pernah ngasih uang. Pilih mana Pak? Yang satu itu tilik orang tua terus, sebentar-bentar tilik orang tua, sebentar-bentar tilik orang tua, tapi gak pernah ngasih apa-apa. Tapi yang satunya tidak sukses, kirim uang terus, tapi nggak pernah nilai orang tua. Sakit juga ditilihi, rumah sakit gak ditilihi, tapi kirim duit terus. Bodoh juga teko, wong rumah sakit juga ditilihi, lunga kasih juga ditilihi, nunatno putune juga ditilihi. Coba ngirim duit terus. Sing sitok tekat kok gak tahu gue apa-apa. Sing ketiga ini gak tahu gue apa-apa, gawani apa-apa. Ini kisah ketiga ini yang payah nih. Terus gak tahu apa-apa, musuhnya apa-apa. Ini yang ketiga ini. Nah, enak mana? Bapak pilih mana? Pilih mana?
pilih teka-teko gak nggawa apa-apa, kirim duit terus. Contohnya begini, bapak ini punya gaya mantu, ngasih undangan ke tetangga, tetangganya datang gak nyumbang, sama gak datang tapi kirim sumbangan uang dititipkan, lebih suka mana? Lebih suka orangnya datang gak bawa apa-apa atau orangnya gak datang tapi nitip-nitipkan ke orang? Padahal orang mantu itu tujuannya doa restu, ada tulisannya di depan rumah, mohon doa restu. Itu kalau kira-kira semua nyumbang doa gimana? Semua nyumbang doa, nggak ada yang nyumbang uang, doa semua. Karena permintaan yang punya gawe mohon doa restu, tidak minta uang, mintanya doa restu. Ya. Tapi kalau kira-kira semua ketemu, mugi-mugi kemanten kekali diparingi tentrem mestine datang, mugi-mugi diparingi putra keturunan sing bae, mugi-mugi mangan boleh gak ono sing nyumbang. Senep gak iki? Ini orang. Maka karena itu tujuannya apa? Tujuannya mohon doa restu, tapi prakteknya tidak. Mereka tidak mengharapkan doa restu. Yang diharapkan itu bukan donga tapi duit. Padahal donga karo duit itu mulya dong. Mulya dong. Masya Allah. Jadi selesai ya. Jadi banyak kasus. Maka kesempatan sore ini saya tidak panjang-panjang, akan saya tutup dengan apa? Dengan doa Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah jadikan kami kaya ilmu, wa zayyinna bil hilmi, berikan kami keindahan perhiasan sifat lapang hati, wa akrimni bit taqwa, muliakan kami dengan takwa, wajambilni bil afiyah, indahkan kami dengan kesehatan. Itu doa kalau dibaca uripe penak, gak diutang, awak sehat seger, terus doyan pedus, doyan ukiran, doyan cuma gaji duit apa-apa doyan kabeh. Tadi Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah berikan kami kaya ilmu, wa zayyinni bil hilmi, berikan indah hiasan kepada kami dengan sifat lapang hati, wa akrimni bit taqwa, muliakan kami dengan takwa, wa jamilni bil afiyah, indahkan kami, berikan kami menjadi orang yang indah dengan sehat, indah dengan sehat, wajamilni bil afiyah. Itu doa Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Itu doa Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kami nanti ada sambutan dari sahabat kami, dan kami mohon izin karena ada uzur ya dari kami, kami harus segera meninggalkan tempat. Allahumma akhdina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa aqbilna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alina, Allahumma biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.